Manusia dan hobi tentu menjadi hal yang tak terpisahkan. Dalam program People and Hobbies kali ini, kami akan mengulas selebritis, selebgram, public figure, komunitas, ataupun individu yang memiliki hobi unik, lucu, dan tentu saja menginspirasi. Siapa saja mereka dan apa saja kegiatan yang dilakukannya? Temukan jawabannya hanya di People and Hobbies. Saya juga bukan cyclist yang sudah lama. Saya mulai bersepeda itu sekitar bulan Januari tahun ini, Januari 2020. Viewers, olahraga yang satu ini sejak awal kemunculannya memang begitu banyak menarik minat siapa saja. Banyaknya pilihan sepeda yang ada tentu saja menandakan jika bersepeda masih menjadi favorit olahraga kaum urban saat ini. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan salah satu komunitas road bike Jakarta. Siapa mereka? Langsung saja yuk kita temui. Hai viewers, apa kabarnya hari ini? Hari ini kami dari Unplanned Cyclist akan bersepeda di dalam kota. Apakah kalian mau ikut? Kami akan menggunakan road bike hari ini. Yuk, kita berkumpul dengan teman-teman yang lain untuk siap-siap bersepeda. Gimana? Udah dari jam berapa? Jam 5. Hari ini rencananya kita mau muter-muter dalam kota aja ya? Kayaknya ya. Terus kita mau muter dari Menteng. Kemudian kita kemana ya? Mia, berarti Menteng, Sudirman ya? Kemudian Tarkam. Kemudian nanti kita muter 2 kali masing-masing. Sudirman 2 kali. Tarkam 2 kali, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, sip. Speed hari ini berapa Mia? 28.30. Oke. Ya, nih. Masih. Sesuai brosur ya? Iya, harus sesuai brosur ya. Kalau enggak, biasanya udah. Hari ini jadinya berapa loop, Amir? Satu Sudirman 2 Tarkam, kurang lebih 35 km. Oke, ya boleh. Oke, sip. Nggak bisa lebih cepat lagi. Oke. Hai viewers, hari ini kami akan melakukan latihan bersepeda seperti biasanya. Biasanya kami latihan bersepeda pada hari Sabtu atau Minggu, itu agak panjang, bisa sampai 50 sampai 100 km. Sedangkan di hari kerja kadang-kadang kami melakukan latihan pagi, biasanya sangat pagi sebelum jam kerja, karena kami semua juga harus bekerja dan ngantor masing-masing. Seperti apa keseruan latihan kami? Ikuti kami ya hari ini. Let's go! Oke guys, sebelum kita mulai goes hari ini, kita berdoa sesuai agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Oke, sebelum mulai kita
tos dulu. Ya, ya. UPCC, go! Halo, selamat pagi. Hari ini kita gowes Dalkot. Kita udah muter-muter Sudirman dan kita lewat Tarkam Route yang biasanya tiap hari yang orang sepeda mereka harus lewat Tarkam. Oke, dan sebelum kita mulai gowes, ada beberapa item itu kita harus cek sebelum kita lanjut ke ke jalan utama. Kita harus siap-siapin. Yang terutama kita harus pakai helm. Harus pakai kacamata biar kita nggak kena angin, harus pakai baju yang cocok buat gowes, jersey, dan bib. Bib itu, dan abis itu kalau kita nyaman, kita mesti pakai sarung tangan. Terutama kita harus ada jam. Jam itu yang ada GPS, yang bisa kita tracking aktivitas kita. Dan sepatu. Yang bisa kita harus ada sepatu cleat. Yang lebih cocok buat road bike. Kalau mau gowes santai bisa pakai sepatu rapi, tapi kalau mau road bike kita harus pakai sepatu cleats. Tak hanya itu saja, untuk melakukan olahraga ini selain menyiapkan fisik yang sehat, tentu saja ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Dan kita lanjut ke sepeda. Untuk sepeda, sebelum kita gowes, kita harus cek sepeda. Kondisi sepeda itu penting banget. Itu sama kayak sepeda kita, itu sama kayak kendaraan biasa. Sebelum kita lanjut, kita harus cek rem. Rem oke, cek 2 rem harus oke. Kita harus cek angin. Angin oke, kalau enggak kita harus isi. Sebelum itu, setelah itu kita harus langsung cek, kita ada bidon. Kita isi bidon, itu untuk dehidrasi kita. Dan kita harus cek bidon itu harus kencang gitu. Terus semua kita harus cek gigi semua itu oke, saddle kita oke. Dan baru itu kita bisa lanjut gowes. Viewers, bersepeda di jalan raya memang bukan hal yang mudah. Untuk itulah jika Anda perhatikan dalam setiap komunitas, pasti memiliki leader di depannya, di mana sang leader lah yang berfungsi untuk memimpin cyclist lainnya yang ada di belakangnya. Kalau kita sebagai road captain ada beberapa aturan kita harus ikut. Tugas saya hari ini sebagai road captain, saya harus perhatiin untuk peloton saya rapi, aman, nyaman di jalan utama. Karena kita bagi jalan itu sama kendaraan mobil, sama orang lain yang bersepeda atau berlari. Jadi tiap kali kita mau jadi road captain, kita harus ingat yang peraturan untuk road captain. Tadi ada beberapa yang saya jelasin untuk road captain itu. Kalau kita lagi di jalan, kita mau belok kiri, kita harus kasih tanda kiri. Nah, kalau kita mau kanan, kita harus kasih tanda kanan. Kalau kita mau berhenti, kita harus kasih tanda berhenti. Dan kalau ada lubang atau sesuatu yang bahaya buat kita, buat road bike, kita harus tunjuk kiri atau kanan. Biar teman-teman di belakang mereka langsung bisa hindari itu. Dan kalau kita lihat ada lampu merah atau ada kendaraan lagi berhenti, kita harus pelan-pelan, jadi kita kasih tanda pelan-pelan. Biasanya kalau kita gowes, kita peloton itu 2 baris. Tapi kalau kita lihat jalannya agak sempit, kita langsung kasih 1 baris. Kita langsung kasih tanda dan semua teman-teman jadi 1 baris. Biar kita bisa lewat di jalan itu. Kalau balik lagi ke normal, langsung kasih ke tanda 2 baris. Nah, itu buat tugas road.
Menurut saya tentang mahalnya olahraga road bike, menurut saya enggak sih, tergantung kitanya aja memilihnya. Soalnya ada yang mahal, ada yang murah. Kalau kita mau ngikutin culture, ya itu lebih mahal. Cuman kalau pribadi sendiri maunya yang biasa-biasa aja bisa kok, lebih murah. Manfaat yang saya rasakan semenjak pakai road bike, yaitu lebih sehat yang pertama. Yang kedua, lebih banyak teman. Yang ketiga, bisa seru-seruan bareng sama yang lain. Viewers, keberadaan komunitas road bike ini tentu saja semakin menambah lifestyle masyarakat untuk menjalankan pola hidup sehat. Saya sudah gabung di PPCC ini sejak Januari 2020 kemarin. Dan kenapa saya pilih road bike? Ini yang ada kaitannya dengan hobi saya yang mulai menggelati triathlon sejak Januari 2020 kemarin. Nah, saat ini mungkin viewers tahu bahwa kegiatan bersepeda ini mulai jadi tren, tapi di sisi lain juga mulai banyak kejahatan yang mengintai para pesepeda di ibu kota Jakarta ini. Salah satunya mungkin viewers paling sering mendengar tentang adanya begal-begal pesepeda. Nah, kalau dari saya tipsnya adalah yang pertama tentunya sebisa mungkin kita tidak membawa barang-barang berharga, kalaupun memang harus, seperti misalnya handphone, dompet, dan lain sebagainya, pinter-pinternya kita lah untuk kemudian menyembunyikannya, menempatkannya di bagian-bagian yang tidak terlalu terlihat oleh orang lain. Jadi nggak ditaruh di belakang baju kita atau di kantong celana, kalau saya lebih baik ditaruh di dalam. Nah, kemudian yang berikutnya, sebisa mungkin kita bersepeda secara berombongan, jadi tidak sendirian. Dan yang terakhir, saya lebih memilih untuk rute-rute yang ramai daripada rute-rute yang sepi. Itu aja tips dari saya. Terima kasih.